Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hilir beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah. Selanjutnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam tadi saya sampaikan tausiah dari jam 9 sampai jam 11 kurang 15. Subuh ini saya diberi informasi oleh panitia, Ustadz Somad sampaikan tausiah 60 menit saja. Karena kalau lama-lama jamaah risau belum sarapan pagi. Tadi roti mau dibagikan, stop. Karena saya ingat dulu pernah saya ceramah di Rokan Hilir. Waktu sedang ceramah itu, pas kata sambutan Pak Bupati, Pak Anas waktu itu dibagi kue kotak, mengamuk Pak Anas. Ganti. Nah, karena orang fokusnya rusak disebabkan oleh pembagian kue dan air minum. Tapi dibagikan itu boleh sebelum acara atau sesudah acara. Jadi Bapak Ibu yang risau kenapa belum dibagi, sabar saja. 60 menit ini berlalu, semua sarapan. Dan ada kabar gembira, kita akan sarapan bersama setelah acara ini di rumah masing-masing. Judul pengajiannya jelas, ditulis di atas. Lama pengajian 60 menit. Yang menyampaikan Abdul Somad. Judulnya tertulis di atas. Apa yang kita bawa menghadap Allah. Yang akan dibawa menghadap Allah ini apa? Jelas dalilnya dibawa oleh imam pada rakaat yang pertama. Surat Al-Kahfi ayat 110 ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah nanti sesudah mati, apa yang akan dibawa? Tak banyak, 2 saja. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan syirik mempersekutukan Allah. Orang syirik amalnya hilang. Yang pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh itu dibagi 3. Inilah yang akan kita bahas subuh ini insyaallah. Amal soleh dibagi 3. Yang pertama amal badan, yang kedua amal harta, yang ketiga amal hati. Amal badan, amal harta, amal hati. Pertama amal badan. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah subuh ini semua badan beramal. Amal yang pertama, amal biji mata. Ketika terbuka tadi, ketika terbuka biji mata subuh tadi, yang pertama kali beramal adalah mata. Ketika mata terbuka, mulut langsung beramal. Amal mulut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu dibaca ketika bangun tidur. Karena banyak juga jamaah membaca itu selesai pengajian. Masa selesai pengajian, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'atana wa ilaihin nusyur. Orang barat paling payah tidur. Orang barat payah tidur, nama penyakitnya insomnia, payah tidur. Dimakan pil baru bisa tidur. Orang kita asal nampak ustadz muak. Orang pengajian sebelum pengajian baca doa. Doa pengajian dulu sebelum awak mengaji sama ustaz-ustaz. Allahumma ftahli min khazaini rahmatik, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Orang sekarang enggak, sebelum pengajian
Bismika Allahumma ahya wa amut. Oleh sebab itu yang pertama kali amal mato, terbuka biji mato. Yang kedua amal mulut, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang ketiga amal kaki, melangkah ke kamar mandi WC, langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Siapa yang membaca doa itu, maka selama di WC itu dia tidak bisa diganggu oleh khubuthi wal khaba'is, setan. WC tempat setan. Itulah mengapa tidak boleh membuat WC di dalam rumah, karena berarti menyediakan tempat setan. Kemarin saya baru pulang dari Semarang. Sampai di Semarang dibawalah ke tempat namanya Lawang Sewu. Sampean ngerti apa itu sewu? Siji loro telu papat lima enam pitu wolu sewu. Sewu itu 1000. Lawang sewu, lubang 1000. Jadi kantor kereta api katanya lubangnya 1000. Saya tanya, betul Pak lubangnya 1000? Ternyata 928. Tapi kan payah kalau tanya. Sampai arep lunga nang lawang 928. Payah. Makanya disebut lawang sewu. Jadi dibawalah kami ke atas. Ada ruangan atas, ada ruangan bawah tanah. Apa betul di bawah ini tempat penjara Belanda menyiksa orang pribumi dulu di bawah? Bukan Pak Ustaz. Lalu yang di bawah ini apa? Itu adalah kata dia untuk konstruksi bangunan, karena tanah di Semarang itu tanah rawa, jadi digali Belanda ke bawah ditanam. Maka bangunannya kokoh sampai sekarang. 1903 sampai sekarang bisa bangunannya kokoh tegak berdiri. Lalu kemudian dibawa kami ke belakang. Inilah WC-nya. WC di belakang. Tak ada WC dalam ruangan. Semua WC di belakang. Rupanya ternyata orang Belanda pun sudah tahu bahwa di dalam WC itu ada hantu, ada setan. Makanya dibuatnya WC di ujung di belakang. Kita kalau ada dalam rumah tetap membaca doa, mau masuk ke dalam Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tulisan-tulisan Arab tak boleh dibawa masuk ke dalam. Makanya Nabi, cincin Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah. Sebelum masuk ke dalam WC dibuka Nabi. Keluar baru pasang tadi. Nabi, kita jangan sedang di tangan bilang. Apa lagi dibuka? Nah, makanya jangan bawa yang bertulis-tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz, ya, di HP saya ini ada Quran digital dalam HP. Boleh tak HP dibawa masuk WC? Kata jamaah. Ada Quran digital di dalam. Quran 30 juz. Itu beda orang zaman sekarang sama orang dulu. Orang zaman dulu Quran itu di sini 30. Dia enggak di sini. Ada Quran 30 juz dalam. Boleh tak dibawa masuk ke WC Pak Ustaz? Boleh, dengan syarat off-kan, gelap mati. Tak boleh dia jadi sebagai layar. Jadi layar nampak tulisan, tak boleh. Dan tak boleh jadi nada panggil. Makanya tak boleh seruan panggil bunyi azan. Allahu Akbar Allah. Kenapa tak boleh? Dua sebabnya. Yang pertama, berbunyi dia dalam WC. Kawan memiskol, tiba-tiba muazzin Masjidil Arab masuk WC. Yang kedua, karena orang yang mengangkat telepon tak sempat habis selesai. Assalamualaikum. Putus. Tak boleh. Oleh sebab itu gantilah. Tapi menggantinya kan terlalu jauh. Ini banyak pula yang mengganti terlalu jauh. Dari suara azan ke kucing garong. Agak dekat-dekat lah sedikit. Suara macam yang nasid-nasid, solawatnya yang penyanyi anak-anak gadis. Siapa namanya? Banyak ini ingat ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ketiga berikutnya adalah apa dia? Keluar dari WC. Apa amal keluar dari WC? Langkah kaki kanan. Ghufranaka. Arti ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar dari WC minta ampunkan? Apa dosa dalam WC? Memangnya buat apa dalam WC? Dalam WC tak ada buat apa-apa. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah.
karena selama di WC tadi aku tidak menyebut nama engkau. Di luar WC ku nyebut nama engkau, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi di dalam WC tak boleh sebut nama engkau. Kebetulan masjid dekat rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak boleh disambut dalam WC, Allahu Akbar. Andai ada mengucapkan salam, datang orang mengucapkan salam ke Nabi, Nabi tak menjawab, assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi diam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi diam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi diam. Sesudah keluar baru Nabi jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak boleh menyebut nama Allah dalam WC. Maka keluar dari WC mengatakan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Lalu kemudian keluar dari WC, sebelum ke masjid menengok wajah di cermin. Tengok wajah di cermin, tetap ucapkan doa. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khulqi. Ya Allah, sebagaimana sudah kau elokkan wajahku, kau baguskan bentuk tubuhku, maka baikkanlah akhlakku. Lalu kemudian setelah itu berangkat ke masjid, langkahkan kaki, beramal lagi. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini semua amal-amal ini yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keluar saya dari ruangan menuju ruang tamu mes Pemda Rokan Hilir, berjumpa dengan Pak Bupati. Kami pun beramal. Apa amal kami? Mamin muslimaini, dua orang muslim yang tatiyani berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan. Assalamualaikum Pak, apa kabar, sehat? Berjabat tangan. Lalu kemudian mamin muslimaini, dua orang muslim yang tatiyani berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, orang yang berjabat tangan diampunkan dosa-dosanya. Dosa ampun, hutang tak lunas. Ini banyak orang menyangka sesudah bersalaman hutang lunas. Baik, tasafahani, berjabat tangan. Tasaqat dzunubuhuma kama tasaqat awraqus syajar. Gugur dosanya sebagaimana gugur daun-daun kayu. Lalu kemudian melangkah ke masjid. Bapak ibu yang melangkah dari rumah ke masjid, setiap langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Ustaz, saya tak melangkah, saya naik Honda. Tetap dapat. Setiap tetes bensin dapat pahala. Sekali tak pakai bensin, pakai Pertamax, lebih banyak lagi. Yang pakai solar, diskon setengah harga. Yang menumpang sama kawan, dapat pahala setengah. Setengah semua kawan, setengah untuk kita. Siapa itu? Saya numpang motor Pak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang kosong. Masuk ke dalam masjid, membaca doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu rahmat. Amal. Ini cerita kita ini bagi tiga: amal badan, amal harta, amal hati. Yang pertama saya bahas amal badan. Dari mulai subuh ini tak ada amal, tak ada badan yang tak beramal. Masuk kami dari pintu, bapak masuk dari pintu kanan, ibu masuk dari pintu belakang, kawan masuk dari pintu kiri, ustadz masuk dari pintu, ada pintu khusus. Kenapa ustadz tak masuk dari pintu sini? Banyak yang sudah menyiapkan kamera. Maka saya dibawa masuk pintu belakang. Saya sempat suuzon tadi. Kata Pak Bupati banyak jamaah, mana tak nampak. Rupanya dari pintu belakang tak ada. Semua pintu penuh semua sudah. Macam, masya Allah, luar biasa. Senang saya ceramah di masjid. Salah satu masjid yang saya suka ceramah, Masjid Pak Bagan Syafiaki. Kenapa? Tak ada tiang di tengah. Karena kalau ada tiang di tengah itu terganggu mata kita menengok. Yang pertama mata ustaz terganggu, yang kedua ayat itu tak sampai ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Jadi kan langsung. Mantap, luar biasa. Lalu kemudian apa amal kami? Saya dengan Pak Bupati sholat sunat tahiyatul masjid. Pak Sekda di sebelah kanan, Pak Bupati di sebelah kiri. Siapa yang ngirim foto tadi tolong dikirimkan. Saya mau update status. Jarang-jarang bisa gitu. Cuma saya kan segan pula. Tak mungkin saya bilang foto.
Tiga-tiganya sholat sunat tahiyatul masjid. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Ustaz, kalau masuk ke musola tetap tahiyatul masjid. Jangan usolli sunnatan tahiyatul langgar. Surau, langgar, musola itu sama dengan masjid. Karena dalam fikih Islam masjid itu dua. Kalau ada sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami'. Ini masjid jami' karena ada sholat Jumat. Ini ada mimbar. Kalau tak ada mimbarnya, masjid saja. Sebetulnya dalam fikih cuma dua, masjid dengan masjid jami'. Sampai di tempat awak berubah menjadi 7. Masjid raya, masjid besar, masjid jami', masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Orang Jawa dilanggar tak mati. Kalau masuk ke surau, usolli sunatan tahiyatul masjid. Masuk ke musola, usolli sunatan tahiyatul masjid. Masuk ke langgar, usolli sunatan tahiyatul masjid. Hukum surau, langgar, musola sama dengan masjid. Dulu ketika UIN Suska belum ada masjidnya, banyak orang sholat di lantai 5 rektorat. Ada yang SMS, Ustaz, ada tak usolli sunatan tahiyatul rektorat? Tak ada, karena tak ada sholat 5 waktu. Masjid musola yang di kantor-kantor itu ada tahiyatul masjid? Tak ada, karena yang musola di kantor-kantor itu sholatnya cuma 2, zuhur sama asar. Maghrib isya tak ada orang, subuh ada security tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahiyatul masjid jangan sampai tinggal. Banyak orang singgah di masjid, waktu musafir balik kampung alal bihalal, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing. Sempatkanlah setiap kening tempat sujud di masjid-masjid itu akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Wa naqulu ma qaddamu wa asarahum. Surat Yasin. Semua tempat-tempat bekas-bekas. Makanya kadang kalau kita sholat sama Pak Haji, selesai sholat diajaknya pindah tempat. Ceng, apa maksudnya? Tadi kau di sini, sekarang aku di sini. Tempat sujud di masjid merata-rata akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini bapak habis ini minta sholat di belakang. Aku sini sudah habis semua dah Ustaz. Nah, ini itu yang belum lagi. Jangan, untuk ibu-ibu. Nah, lalu setelah itu apa? Sholat subuh. Raka'atul fajri. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang tak sembahyang qabliyah subuh tadi, yang terlambat datang, boleh qabliyah subuh sesudah sembahyang subuh. Tapi jangan sekarang. Biarkan aku ceramah dulu. Yang terlambat togak semua qabliyah subuh. Sesudah sembahyang subuh boleh qabliyah subuh, tapi jangan selalu-selalu, sekali-sekali boleh terlambat. Lalu kemudian Ustaz Somad, kami masuk masjid, waktu tinggal 2 menit lagi. Ada tanda, itu kan ada tulisan iqamah 2 menit. Tik, 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 2 menit, 2 menit, 2 menit. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Jangan tahiyatul masjid, karena kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini selalu terlambat datang. Kau kenapa lambat-lambat datang? Kata Ustaz Somad, bisa sekali dayung 2 pulau terlampau itu. Qabliyah subuh awak otomatis dapat tahiyatul masjid. Mana tahu terlambat, bukan sengaja lambat. Kami alhamdulillah dua-dua kami dapat. Tahiyatul masjid kami dapat, qabliyah subuh kami dapat. Sesudah itu sembahyang subuh. Mana siapa yang tertidur walam yusalli, tak sembahyang subuh, balas syaitanu fi udhunih, kencing setan di telinganya. Siapa yang tak sembahyang subuh ini, kencing setan di telinganya. Kalau Allah tak sayang, tertulislah WC setan. Allah masih sayang, tak nampak, masih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masih sayang, maka ditutupnya tak nampak. Kalau tak sayang dia, dibukakannya aib-aib kita, dibukakannya cacat-cacat kita. Na'udzubillah, ya Allah tutup aib cacat kami. Yauma tublas sarair, tutup cacat kami sampai menghadap Engkau di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian sholat subuh. Sholat subuh ini dipimpin oleh imam kita. Saya diminta tadi, Ustaz Somad silakan maju ke depan, suara saya hilang.
Maju imam, dibacanya surat Al-Kahfi. Lalu kemudian rakaat kedua dibaca beliau pula ayat yang paling menyerang kita. Siapa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hebat imam kita. Rakaat pertama dibahasnya tentang bekal menghadap Allah. Rakaat kedua dibahasnya yang merusak amal itu. Yang pertama bekalnya, yang kedua yang merusak bekal. Dua-dua dipaham. Jadi saya tinggal menjelaskan bahannya. Bahan sudah disiapkan imam. Itu sedapnya kalau imam itu berilmu. Coba kalau imam tak berilmu, rakaat pertama qul huwallahu, kedua mu'minas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian habis itu salat subuh kita. Selesai salat subuh, jangan permasalahkan salat subuh berkunut tak berkunut. Karena menurut mazhab Syafi'i berkunut, menurut mazhab Maliki berkunut, menurut mazhab Hanafi tak berkunut, menurut mazhab Hambali tak berkunut. Kenapa mokah? Ini nampaknya kunut ni orang bagan aja membuat-buat ni. Saya kemarin Ustaz 3 malam di Mekah, tak ada berkunut orang Mekah. Inilah makmum jahil bin goblok. Makkah itu dulu berkunut Pak Cik. Di zaman Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, itu Makkah itu dulu berkunut karena imamnya mazhab Syafi'i. Lalu kemudian pada tahun 1924 terjadi revolusi, berganti raja. Rajanya berubah bermazhab Hambali. Mazhab Hambali tak berkunut. Raja yang sekarang namanya Salman bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Abdullah bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Fahad bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Khalid bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Faisal bin Abdul Aziz, menggantikan abangnya namanya Su'ud bin Abdul Aziz, menggantikan ayahnya. Itulah yang namanya diabadikan nama airport King Abdul Aziz. 7 raja ini bermazhab Hambali dan mereka tidak pakai kunut subuh. Nah, jadi masalah kunut tak kunut tak usah dibahas. Yang penting imam ikut imam. Saya ikut aja imam. Saya tengok imam angkat tangan, angkat tangan. Kalau imam angkat tangan, awak ikut angkat tangan. Ini banyak makmum sekarang tak mau ikut imam. Imam angkat tangan. Allahumma adina fi man hadait. Tak mau. Wa afina fi man afait. Kau aja lah, aku tidak. Kalau makmum itu mengikut imam. Kita tengok dulu, saya tengok. Imam angkat tangan. Saya angkat tangan. Dibacanya kunut, tinggal amin. Amin 5. Allahumma adina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Yang diaminkan itu 5, sisanya itu tak usah diaminkan. Awak ikut baca. Wa Allah fa innaka taqdiru wa la yuqda alayka wa la yuzillu man walayka wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerak kena mulut. Kalau kawan bertanya, apa kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku. Apa kau tanya? Nah, kenapa yang 5 itu diaminkan? Sisanya kenapa tak diaminkan? Yang 5 itu doa, sedangkan sisanya itu sana. Yang diaminkan itu doa, sana tak usah diaminkan. Sana itu artinya puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man walai wa la yu'izzu man adai tabaraka rabbana wa ta'ala. Itu sana, pujian, tak usah diaminkan. Makanya saya sangat heran kalau ada acara di kantor bupati, acara di kantor gubernur, acara kantor dinas, semua diaminkan. Itu tidak semua. Ya Allah, kami berkumpul di kantor bupati pagi ini. Amin. Apa pula diaminkan? Ini bukan doa. Kami berkumpul di kantor yang megah bersama Bapak Forkompinda, bersama Pak Camat, Bapak Lurah. Amin. Itu tak diaminkan. Itu puji-pujian. Nanti waktu doa baru diaminkan. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Lalu setelah itu kemudian sujud. Allahu Akbar. Lama sujud terakhir imam. Kenapa lama?
Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di pintu Ka'bah. Orang paling dekat dengan Allah bukan waktu di padang Arafah. Orang paling dekat dengan Allah wa huwa sajid, waktu dia sedang sujud. Itulah paling dekat dengan Allah. Berlama-lamalah sujud. Makanya jangan tidur di karpet masjid siang-siang. Kenapa? Tumpah air liu basi. Nanti orang sujud pas di tempat tumpah. Imam lama berdoa karena tak mungkin di tempat imam ada orang tidur, tapi di tempat makmum, di situlah makmum menahan nafas. Bangkit imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum alhamdulillah. La ilaha illallah. Maka kalau tidur-tidur di masjid itu telontang, jangan telungkup. Ustaz, saya telontang pun ngences. Ya, parah. Kalau ada telontang ngences, boleh pempes. Nah, lalu kemudian at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim barik ala Muhammad wa Muhammad kama barak fil alamin innaka Hamidum Majid. Kenapa imam tu lama bawa salam Pak Ustaz? Doa ente pendek, doa imam panjang. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma antaltu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam doa 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum itu jangan lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, Pak Bupati pun mengulurkan tangan mengucapkan salam. Lalu kemudian Pak Sekda pun mengulurkan tangan salam. Ini pun banyak dipermasalahkan orang. Tak boleh salam. Selesai salat tak boleh salam. Ada preman baru tobat semalam maghrib. Habis isya disalaminya. Assalamualaikum. Tak boleh salam. Tak boleh salam. Kata preman, 20 tahun aku minum tua, tak ada melarang. Ini sekali ini salam, inilah aku baru salaman. Ini kalau kan bertinju di masjid. Padahal hukum bersalam sesudah sholat, kata Imam Nawawi, kalau sebelum sholat tadi dia belum salaman, sebelum sholat tak ada salaman, selesai sholat dia salaman, hukumnya mustahab, bagus, mantap. Tapi setelah sholat dia salaman, sebelum sholat sudah salaman, sebelum sholat sudah salaman, jadi di rumah sudah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh, tak salah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Siap tak sudah? Itu tak boleh. Jadi tak usah dipermasalahkan yang tak masalah ini. Saya dari semalam mencari Pak Wan Saipul. Dulu yang membawa saya pertama kali acara ulang tahun Rohil zaman Pak Anas, Pak Wan Saipul. Jadi saya cari, ada Pak Wan di sini. Tak nampak. Tadi baru dapat salaman. Baru salaman. Hukumnya mustahab. Dengan Pak Sekda, Pak Bupati sebelum sholat sudah salaman, hukumnya mubah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, mubah. Setelah sholat baru salaman, mustahab, dianjurkan. Yang tak boleh itu tak mau salaman. Kau tak mau salaman? Aku dah lama memaafkan dia Pak Ustaz. Kenapa tak kau salam? Nengok muka nak muntah. Itu tak boleh. Salaman. Yang salaman, makin banyak salaman makin bagus, tapi sama perempuan jangan. Berapa banyak ibu-ibu, mohon maaf saya ibu-ibu yang mengulurkan tangan, Ustaz, alah Ustaz itu yang anak-anak gadis kemarin diulurnya, itu keponakan saya. Dulu waktu baru balik dari kuliah, waktu 10 tahun yang lalu lah, waktu ganteng-ganteng. Sekarang ini udah agak lisu sedikit. Habis pertemuan ke-16 datanglah mahasiswi. Ustaz, awak sebab salah. Tidak disalam takut berdosa, tak disalam jangan-jangan dapat. Alhamdulillah, begitu dia sudah mau mengulurkan tangan, saya pun gini kan. Ini tak pernah saya belajar di Mesir, tak pernah saya belajar di Maroko. Ini dapat dari Mahabharata. Yang tua-tua boleh,
sembahyang mak awak boleh. Sehat makcik, sehat mak, sehat wak, tak boleh, tak masalah, tak apa-apa. Tapi ibu-ibu hati-hati. Sekarang ada penyakit namanya penyakit Oedipus kompleks. Artinya bernafsu menengok nenek-nenek. Memang dunia ini macam-macam. Lain-lain orientasi seksual orang. Dulu orang tertarik sama anak gadis. Sekarang enggak. Lewat anak gadis cuek aja deh. Lewat anak lajang menitik elok. Nauzubillah. Nama penyakitnya LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Kenapa ke situ pula kajian kita? Kajian kita adalah amal badan, bersalaman amal badan, lalu kemudian berzikir Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah 33 kali. Tadi karena mau pengajian, Pak Imam potong kompas, langsung doa. Tapi sebetulnya kalau tak ada acara, tasbih 33 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pas terjadi. Maka saya heran ada orang bertasbih sebelah kanan menyambung ke sebelah kiri. Ini untuk cebok. Ini kanan nih. Tapi orang Islam ini adil. Tangan kiri kau kan cebok, kerja kau yang kotor-kotor. Sebagai hadiahnya aku kasih kau pakai cincin. Jadi pasang, dipakai jam dia. Nah sebelah kanan ini untuk zikir. Subhanallah, subhanallah. Pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini saya tengok ada orang cepat betul. Apa balik? Subhanallah, 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 subhanallah. Setelah dihitung, ternyata jumlah potongan tulang belakang pas 33. Jangan hitung sekarang. Pas dari belakang ini sampai ke ujung pas 33. Sesuai dengan hadis Nabi, likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi mesti bersedekah, dan sedekahnya 3: tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sesudah itu barulah menanamkan 5 dalam hati. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in lahul mulku, yang punya kuasa Allah, walahul hamdu, yang punya puji-pujian Allah. Kau tak layak dipuji Abdul Somad. Abdul Somad subuh ni puji, Masya Allah, Al-Mukarram Haji Abdul Somad, Datuk Seri Ulama Setia Negara, sepanjang amplop kartu nama. Mati tinggal apa yang akan dibawa? Inilah sembahyang subuhnya akan dibawa. Inilah amal solehnya akan dibawa. Inilah sembahyang berjamaahnya akan dibawa. Laki-laki yang soleh solat ke masjid, laki-laki yang solat di rumah, laki-laki solehah. Alhamdulillah, subuh ni semuanya soleh-soleh. Mudah-mudahan suami ibu soleh-soleh semua, insyaAllah. Kalau ada yang lakinya tak